lubang yang kayak begitu terus banyak singa. Kira-kira apa yang adik-adik sama kakak sekolah minggu rasakan? Dulu sebelum kaki kita turun ke lantai, Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Shalom juga kakak sekolah minggu. Shalom. Sebelumnya gak usah panggil Pak, panggil kakak adik ya. Sebelumnya kakak mau perkenalkan nama dulu ya. Nama kakak itu Reno Richard Kabaresi, biasa dipanggil Reno. Panggil siapa? Reno. Reno. Kalau kata bapak ya tak kenal maka kata sayang. Jadi nama kakak Kak Reno. Sekarang giliran Kak Reno mau tahu dulu nama-nama kalian ya. Mulai dari kakak sekolah minggu dulu deh. Namanya siapa Kak? Winda. Kak Winda. Aldo. Berli. Perlin. Cinta Perlin cinta. Wow. Hah? Darel. Darel. Sarah. Olive. Hah? Tere. Johan. Oke, jadi Kareno hari ini ngajar sekolah minggu karena ada tugas dari kampus Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, tempatnya di samping Taman Jogging Kelapa Gading. Ya, dari tugas mata kuliah Pendidikan Agama Kristen untuk anak sekolah minggu. Coba berdiri dong, kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia ya. Tahu kan? 3, 2, 1. Pasar
kita mendengarkan cerita dari Alkitab, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah ini. Hamba percaya bukan satu kebetulan, tapi hamba menunaikan tugas mata kuliah dari mata kuliah pendidikan agama Kristen untuk anak sekolah minggu di tempat ini. GBI Kasih Karunia memberkati hamba untuk menyampaikan cerita dari Alkitab, cerita dari Daniel di Gua Singa, agar cerita ini menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, sertai kami, Roh Kudus melindungi kami. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua kita katakan Amin. Adik-adik, sebelumnya adik-adik pernah dengar nggak cerita Daniel di Gua Singa? Pernah. Oke. Sebelumnya adik-adik udah tahu belum singa itu kayak gimana sih? Ya, singa itu galak ya, kayak buaya. Singa itu bisa makan orang, bisa makan daging. Tahu goa nggak seperti apa? Nah, ini kakak punya gambar, sebuah ilustrasi yang kakak Karino download dari Google. Kira-kira ini singa itu seperti ini ya, udah tahu kan? Ini singa, ini goa. Goa itu seperti ini, gunung batu yang ada lubangnya. Nah, ini cerita ilustrasi gambar dari cerita Daniel di Gua Singa. Ini hanya gambar ya, dari sesuai dengan ceritanya. Ini Daniel. Nah, ini Daniel dikelilingi oleh singa. Jadi pada saat itu Daniel adalah seorang nabi yang sangat setia. Pada saat itu. Daniel tuh rajin berdoa kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, sangat setia kepada Tuhan. Nah, ada raja pada saat itu ada raja yang namanya Raja Darius. Raja siapa? Nah, Raja Darius saking setianya si Daniel taat kepada Tuhan, Raja Darius itu sangat sayang banget sama Daniel. Namun para bawahannya dari Raja Darius ini cemburu. Mereka cemburu karena kesetiaannya Daniel, ya kan? Karena bawahan Raja Darius ini mereka nggak berdoa kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, bahkan menyembah Raja Darius itu. Sedangkan kita kan harus menyembah siapa? Tuhan. Kita nggak boleh menyembah manusia. Raja itu kan jabatan itu kita hanya menghargai, nggak boleh menyembah. Sama kayak bapak presiden, kita nggak boleh menyembah presiden, kita hanya menghargai. Karena itu hanya jabatan, yang kita menyembah itu adalah Tuhan. Nah, karena para bawahannya Raja Darius ini iri karena kesetiaannya Daniel kepada Tuhan, maka mereka rame-rame menghadap Raja Darius. Lalu mereka bikin Raja Dariusnya bikin peraturan selama 30 hari semua harus menyembah Raja Darius. Semua harus siapa? Menyembah Raja Darius selama 30 hari. Mereka mau cari cara biar Daniel ini mau disingkirkan, ya kan? Nah, akhirnya Raja Darius turut maunya anak buahnya, padahal itu cuma mereka bohong, ya kan? Akhirnya dikasih pengumuman lah untuk semua bahwa selama 30 hari ke depan semua harus menyembah Raja Darius. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel tahu bahwa menyembah Raja Darius itu kan salah, itu kan manusia Raja Darius itu kan. Nah, Daniel tetap menyembah siapa? Tuhan. Mereka melihat, kok Daniel kok nggak menyembah Raja Darius? Kok cuma kita doang? Nah, lalu mereka mulai suruh Raja Darius untuk kita menghukum Daniel. Cara menghukumnya gimana? Tebak, siapa yang tahu? Nah, benar. Daniel dimasukin ke gua singa. Biar apa? Biar Daniel dimakan sama singa-singa itu. Nah, pada akhirnya mereka bawa Daniel ke gua singa. Lalu mereka buang dia taruh di dalam gua singa itu. Adik-adik, karena mau tanya, kalau adik-adik ada di posisi seperti Daniel, ditaruh di tempat lubang yang kayak begitu terus banyak singa, kira-kira apa yang adik-adik sama kakak sekolah minggu rasakan? Takut kan? Karena pasti digigit, singa itu pasti dimakan, kita pasti dimakan. Iya, kita sebagai manusia takut. Nah, kira-kira menurut adik-adik Daniel dimakan dan digigit sama Daniel? Kenapa sampai gak dimakan? Betul, luar biasa, tepuk tangan. Karena Daniel setia sama Tuhan. Nah, pada saat itu otomatis sebagai manusia Daniel takut dong, ya kan? Takut nih Tuhan, aduh ini aku disekelilingi sama singa-singa yang banyak sekali kan. Nah,
Daniel berdoa kepada Tuhan. Dengan kesetiaan Daniel berdoa meminta Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutupi mulut-mulut singa tersebut, ya kan? Dan singa tersebut akhirnya tidak menyentuh sama sekali Daniel. Karena ketaatan Daniel untuk sembah Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kesetiaan dia. Akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutupi singa-singa tersebut. Akhirnya singa-singa tersebut tidak sama sekali menggigit atau makan Daniel. Lalu keesokan harinya Raja Darius datang untuk melihat Daniel. Sebenarnya Raja Darius itu sedih. Dia sebenarnya nggak ikhlas kalau Daniel itu dibuang. Cuman karena dia sudah ada kesepakatan sama prajuritnya bawahannya, dia nggak bisa rubah lagi peraturan itu. Akhirnya Raja Darius datang teriak, Daniel, gimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Daniel mengatakan, ya Tuhan, aku baik-baik saja. Gitu. Raja Darius bersuka hati, bersenang. Akhirnya Daniel diangkat dari gua singa itu ke atas. Dan Raja Darius mulai menyuruh semua anak buahnya, pasukannya untuk kalian semua harus menyembah Allahnya Daniel. Kalian semua harus menyembah Tuhannya Daniel yang Daniel sembah. Karena Tuhannya sangat luar biasa. Betapa Daniel ada di situasi yang sulit seperti itu, di dalam goa yang dimana ada banyak singa, tetapi Daniel aman karena perlindungan dari Tuhan lewat malaikat. Nah, itu cerita singkat dari Alkitab tentang Daniel di goa singa. Ada pesan moral, ada pesan dari cerita ini yang Kareno mau sampaikan ke adik-adik semua. Jangan pernah malas berdoa. Sekarang Kareno tanya, siapa setiap pagi pas bangun pagi langsung megang handphone? Jujur. Nah, itu bagus apa enggak? Seharusnya bangun pagi kita langsung megang apa? Alkitab. Terus kita berdoa dulu. Sebelum kaki kita turun ke lantai, kita megang Alkitab dulu. Kalau Alkitab di bawah ya udah kita turun lah ambil Alkitab. Maksudnya jangan bangun langsung jangan ya. Megang Alkitab, berdoa saat teduh, minta terima kasih sudah menyertai satu malam ini. Nah, setia, taat berdoa, taat setia kepada Tuhan. Jadi ketika kita dalam masa-masa sulit, sama seperti Daniel dalam masa sulit, kita pun akan diselamatkan oleh Tuhan. Malaikat itu selalu menjaga kita. Tuhan selalu memperhitungkan kesetiaan kita. Jadi ketika kita ada di dalam masa-masa sulit, masa-masa sengsara, kita berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada Tuhan seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Ya, jadi mulai sekarang adik-adik taat berdoa ya. Sekali lagi taat berdoa. Coba ngomong, saya mau taat berdoa kepada Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau taat berdoa kepada Tuhan. Ya. Sekian dan terima kasih cerita ini yang bisa Kareno sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kakak sekolah minggu dan bagi adik-adik semua. Lipat tangan, ikut Kareno kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah boleh selesai mendengarkan cerita dari Alkitab, yaitu tentang Daniel di gua singa. Kiranya kesetiaan Daniel yang selalu taat kepadamu, berdoa setia kepadamu, juga kami bisa ikut Daniel yang biar kami tetap setia berdoa kepadamu. Dan ketika kami ada dalam masa-masa sulit, kami tetap mampu dan percaya bahwa Tuhan mampu mengeluarkan kami dari kesulitan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.